wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Maaf tadi kayaknya pas dipanggil-panggil saya menghilang dari meja. Masya Allah. Nggak, maksudnya Waalaikumsalam Bunda. Selamat pagi. Senang sekali bertemu pagi. dengan Bunda Dina. Pagi, Mbak. Ini menunggu bunda-bunda yang lain ya, menunggu Oke, mentor-mentor yang lain, Ge. betul sekali, Ibu. Hari ini ada 40 mentor dan 20 supervisor yang akan hadir mengikuti sosialisasi instrumen mentoring. Oke. Mohon izin Bunda, kami panitia akan mengingatkan kembali di grup untuk segera hadir. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, kita akan menghargai, memberikan apresiasi buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, seperti di undangan kami pukul 10. Jadi nanti pas pukul 10 kita akan memulai kegiatan sosialisasi instrumen mentoring. Terima kasih sekali lagi, kami berikan apresiasi untuk Bapak, Ibu, teman-teman mentor semuanya yang hadir tepat waktu pada hari ini. Sekali lagi kami ingatkan kembali, yang pertama untuk rename, Bapak, Ibu, supervisor boleh untuk merename nama dengan TGLS, kemudian kode nama. Untuk teman-teman mentor hebat, rename TGLM, kode, kemudian nama. Kemudian kami ingatkan kembali teman-teman untuk on kamera. Kegiatan ini akan dimulai pukul 10 sampai pukul 10 lewat 30 menit, kemudian isoma pukul 11.30 sampai pukul 13.00, dan kita akan kembali di pukul 13.00 sampai pukul 14.00. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Benedikta Dina dari Yayasan Istolaram Indonesia, kepada yang saya hormati Ibu Diah Sulistiati dari PW Himpaudi Jawa Tengah, kepada yang saya hormati Kabid
PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Yang saya hormati Kepala PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal. Kepada yang saya hormati pengawas SD dan TK, pendidik PAUD Dinas Pendidikan Kota Tegal. Serta yang saya hormati teman-teman mentor, pendidik, dan kepala KB, SPS, TPA se-Kota Tegal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 23 September 2022. Alhamdulillah kita bisa berhadir pada acara sosialisasi instrumen mentoring. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan sosialisasi ini, mari kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Masih semangat teman-teman semuanya? Bapak, Ibu selaku supervisor? Mana suaranya? Bapak, Ibu pengawas penilik? Oke, boleh dah. Boleh jempolnya. Yeay, Masya Allah. Terima kasih. Bagaimana kabarnya teman-teman mentor yang hebat? Tetap semangat. Mana jempolnya teman-teman mentor? Masya Allah. Oke, baik. Kegiatan di klub GPM ini masih berlanjut ya. Masih untuk hari ini adalah kegiatan merupakan rangkaian untuk persiapan post mentoring ya. Di antaranya ada kegiatan kunjungan di mana kegiatan kunjungan itu ada instrumen ya yang harus diisi sehingga perlu adanya sosialisasi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas ya dan selaku supervisor untuk tetap harapan kami untuk tetap memberikan support kepada teman-teman mentor agar teman-teman mentor tetap semangat sampai akhir nanti Desember ya. Karena diklat ini yang baru pengalaman ya super panjang ya, saya katakan super panjang karena berprosesnya cukup lama tapi luar biasa, ilmunya pun panjang dan Masya Allah mantap sekali ya. Kemarin terakhir ada TM, kemudian PPG dikuatkan oleh Bu Lilis ya, yang ini juga nanti modal untuk siapa? Modal untuk menti dan mentor dan juga supervisor ya, di mana mentinya akan bersiap kembali ya saat mereka benar-benar praktek di lembaga masing-masing. Bagi mentor, mendampingi teman-teman menti, apakah betul-betul dalam pendampingan itu teman-teman menti itu benar-benar melakukan pembelajaran anak usia dini. Baik, kayaknya tidak perlu berpanjang lebar. Sekali lagi perlu kami informasikan dan kami sampaikan di sini tata tertibnya untuk teman-teman supervisor, Bapak Ibu supervisor maaf, dan teman-teman mentor. Yang pertama ya, hadir hari ini fokus ya, karena di sini ada pengisian ya tentang bagaimana sih pengisian instrumen dalam hal ini buku sakunya seperti apa ya. Nanti diperhatikan kemudian bisa ditanyakan jika memang ada sesuatu yang butuh ditanyakan. Nanti kita sampai pukul 11:30 sehingga waktunya nanti benar-benar kita bisa manfaatkan. Baik, karena sudah pukul 10 lewat ya, langsung saja untuk sosialisasi instrumen mentoring yang akan disampaikan oleh Ibu Benedikta Dina. Kepada Ibu Dina, dipersilakan. Oke, maaf Bu Nafisah, ya? saya duluan karena sebelum boleh, sampai di instrumen. Jadi instrumennya itu sifatnya nanti adalah pakai aplikasi, jadi kita harus on pakai. Ini juga yang membuat kenapa kok kita mensosialisasikan supaya tidak ada kesalahan dalam mengisi. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan ke teman-teman mentor dan juga Bapak Ibu supervisor buku sakunya.
supaya teman-teman mentor nanti bisa punya. Ini nanti kan saya bagikan di G Drive ya, Bu Nafisa, G Drive-nya Tegal, supaya dibagikan ke teman-teman mentor. Jadi mereka punya pegangan nih, buku saku. Sebetulnya sih ini adalah ringkasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ellen pada saat pembekalan mentor. Ya, dan teman-teman mentor ini beruntung karena nanti penguatan mentor kan sampai 3 kali. Kemarin saya sudah sempat jelaskan bahwa sangat krusial buat para mentor ini untuk memiliki pemahaman yang sama saat menilai praktek di lapangan karena itu adalah bagian C dari nilai kelulusan yang nanti harus menjadi faktor yang sangat krusial, apalagi kalau nanti Bapak Ibu mentor ini saat menuliskan di instrumen itu kurang teliti dalam menulis nama. Nama menti harus hafal benar ejaannya, nama saya kan dia pakai Y, kalau pakai I nanti udah salah lagi ngitungnya deh, karena kita pakai sistem ya. Lalu juga nomornya, penulisan nomor mohon diperhatikan Bapak Ibu mentor ya. Nomor mentinya pasti hafal ya, kan cuma 5. Jangan sampai penulisannya salah. Salah penulisan nanti nilainya masuknya jadi salah. Nah, ini nanti akan diperkuat lagi oleh Bu Dina. Oke, izin saya share ya. Ini adalah buku saku. Saya hanya sebentar saja, nanti teman-teman lebih banyak di materi yang dengan Bu Dina. Oke. Wait, sudah terlihatkah? Sudah. Sudah, oke. Saya gedein ya. Oke, ini adalah buku saku mentoring untuk Kota Tegal. Jadi tetap sama bahwa program mentoring ini kan mengarahkan menti agar dapat mencapai 3 tujuan. Sama dengan dasar paparan kemarin, tujuannya kan 1, guru bisa mewujudkan kesejahteraan emosi anak. 2, guru bisa memfasilitasi anak untuk belajar melalui bermain. Ini yang kemarin sudah saya kuatkan, mudah-mudahan masih ingat Bapak Ibu mentor. Lalu mendukung guru untuk mempraktekkan kesehatan dan kebersihan pada anak. Nah, 3 poin ini adalah tujuan dari program kita. Nah, ini, maaf, ini tanggalnya belum saya ganti ya, nanti akan saya ganti tanggalnya, tapi intinya itu teman-teman akan melalui 3 tahapan ini. Jadi ada penguatan 1, 2, 3, dan kenapa kok kita bagi 3, grupnya jumlahnya nanti, ini tanggalnya menyesuaikan ya, Bu Nafi, saya akan ganti tanggalnya sesuai jadwal, karena di Tegal kan ada beberapa perubahan jadwal. Jadi ini belum saya sesuaikan dengan jadwal yang terbaru. Tapi intinya tolong dipahami bahwa ada grup 1, grup 2, grup 3. Kenapa kok ini menjadi grupnya banyak isinya? Kok ada 20, ada 21, 22 ini? Karena kami juga melibatkan Bapak Ibu supervisor. Ya, ini jumlahnya nanti akan saya sesuaikan dengan ada di Tegal. Saya nanti mohon datanya Bu Nafisah ya. Pak, yang jadwal yang fix, mentornya tetap 40 atau mungkin ada tambahan atau pengurangan. Nanti biar saya bisa membaginya nih. Nah, ini kan kemarin ya, kita contohnya ini yang ada di Temanggung. Pembagiannya seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk menguatkan keterampilan mentoring. Nah, di sini kalau kita sampai bukan Agustus sampai Desember ya Bu ya. Sampai Desember karena kemarin mundur 1 bulan. Jadi nanti akan saya betulkan yang di sini tanggalnya yang jelas. Nanti mentoring ini, penguatan mentor juga melibatkan Bapak Ibu supervisor. Kenapa? Supaya Bapak Ibu supervisor juga tahu, oh ternyata yang dinilai saat praktek tuh ini, sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa membantu menguatkan mentor dalam kalau misalnya mengalami masalah dalam kunjungan. Nah, kalau di guru sudah ada kegiatan penguatan guru sudah terlaksana, nanti ada 2 kali. Nah, ini saya langsung masuk di tugas mentor. Tugas utamanya ini kemarin kalau teman-teman mentor masih ingat, walaupun tugas utama itu mendampingi atau menolong, tapi intinya kalau mentoring itu harus memberdayakan. Yang kemarin kata teman-teman mentor susah itu karena memberdayakan tidak boleh menasihati atau memberikan solusi, tapi memberdayakan sehingga mentornya bisa naik kelas, mentinya bisa naik kelas. Nah, ini saya mohon nanti ada pendampingan juga dari panitia, terutama koordinator mentor, supaya nanti satu visi ya, Bu. Nah, ini tugasnya mentor. 1, melakukan kunjungan. Kunjungannya memang nanti ada 3 kali kan. Ini yang pertama, nanti besok ada lagi kedua, ketiga. Nah,
dalam kunjungan itu akan dicatat hasilnya. Jadi modelnya begini, observasi dulu. Yang diobservasi itu apa? Diobservasi itu adalah pada saat guru melakukan pembelajaran. Boleh direkam, tidak harus ngerekamnya dari awal sampai akhir. Kalau misalnya aku pengen lihat ini aja bagaimana guru fokusnya saat stimulasi pada anak. Mungkin pas di intinya, oh yang menarik ini direkam. Hasil rekaman observasi itu nanti dipakai untuk mentoring setelah pembelajaran selesai. Gitu ya, teman-teman mentor, tolong diperhatikan. Jadi direkam dulu. Kalau nggak ada rekaman, kan berarti nggak punya data. Lalu apa yang nanti yang dibicarakan saat itu mentoring? Kan nggak ada. Makanya harus dicatat, nomor 2, dicatat hasil observasinya. Prosesnya harus dicatat. Biasakan nanti yang akan disampaikan oleh Bu Dina, nanti akan ada bentuk Excel-nya, itu tolong dicetak aja, di print. Satu menti, satu print out, sehingga nanti teman-teman mentor tinggal ngasih tanda-tanda, karena mungkin siapa tahu pada saat mengunjungi itu sinyalnya pas jelek. Nanti pas dapat sinyal bagus langsung dimasukkan di entry datanya itu di aplikasinya. Gampang kok, tinggal dicontreng-contreng. Makanya disebut di sini, mengisi lembar observasi mentoring. Nah, ini lembar observasi mentoring ini nanti akan disampaikan oleh Bu Dina. Jadi tolong, ini harus fokus, Bapak Ibu mentor, biar tidak salah, tolong dipahami benar ya. Karena ini sangat menentukan kelulusan menti. Ya, kita nggak boleh asal-asal, scoringnya kan memang tidak banyak. Tapi jangan mentang-mentang, wah ini mentiku, terus bijine apik kabeh. Enggak, harus faktual. Sama dengan kalau kita menganalisa tahapan perkembangan anak. Sama, juga faktual. Ini juga kami minta untuk faktual, supaya nanti terlihat progresnya, Bu Nafisa, dari kunjungan pertama, kedua, ketiga. Ya, tolong teman-teman mentor, nanti satu visi. Nah, pengembangan diri mentor melakukan latihan peer mentoring ini sudah kemarin sama Bu Ellen ya, di pembekalan mentor sudah. Lalu mentor memilih salah satu kunjungan, itu nanti dari salah satu kunjungan yang paling menarik, paling menunjukkan perkembangan atau menunjukkan hal yang harus dicermati mana, itu silahkan nanti diunggah, dikirim ke koordinator mentor, diunggah ke G Drive ya Bu Nafisa. Jika ada buktinya. Ini loh saat aku di kunjungan pertama, di kunjungan kedua ini progresnya seperti ini. Nanti juga para mentor akan mendapatkan sertifikat. Ya, ada sertifikat untuk para mentor. Nah, ini sebetulnya hanya pertanyaan untuk membantu teman-teman mentor saat melakukan mentoring. Ini review nih, kemarin kan sudah diajarkan ya oleh Bu Ellen, ada goal. Ini kan grow-nya Bu Ellen kemarin. Goal itu target. Dalam waktu dekat yang mau dicapai apa? Kan teman-teman mentor sudah tanda petik menjalin hubungan dengan para menti sehingga tahu target terdekat ini mau ngapain. Nggak mungkin ketiga tujuan utama langsung dicapai dalam waktu tertentu. Mungkin dari mentinya ngomong, saya khusus ini pengennya saya ini Bun, menguatkan bermain, berpusat di anak karena saya masih lemah di situ. Nah, itu yang dituju dulu. Jadi jangan langsung tiga-tiganya, kan nggak mungkin. Atau mungkin ada, saya tuh ini ternyata kalau komunikasi sama anak tuh belum bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Saya ingin kembangkan situ. Ini tergantung bagaimana Bapak Ibu mentor ini saat membuat kontrak ya, perjanjian, membuat menjalin hubungan dengan menti itu pasti kan tahu, oh aku butuhnya di mana. Jadi ada goal, ada reality. Jadi realitanya itu apa? Ini kan sebetulnya kalau kita bertanya ke menti, apa saja yang sudah Bunda lakukan? Ini kan pertanyaan contoh, nggak harus persis seperti ini ya, Bu Nafisa. Ini hanya pertanyaan contoh saja yang nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu mentor. Boleh dikembangkan nggak apa-apa. Ini kan kita berikan contoh pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat menti nanti akan bisa bicara lebih banyak. Ini misalnya kalau pengen tahu realitas sekarang apa, kan kita harus menunjukkan itu tadi, rekamannya saat mengajar, lalu tanya, menurut Bunda, apa saja yang sudah bagus, apa yang belum. Jadi itu juga bisa dipakai. Nah, kita juga ingat ada option atau pilihan.
Nanti bisa dipelajari sendiri, saya akan mengulang banyak karena ini sudah diajarkan oleh Bu Ellen ya. Lalu jalan majunya nanti mau apa? Kalau ada hambatan itu, lalu planningnya dari menti apa? Ingat, mohon diingat lagi, peran mentor tidak memberikan solusi ya Bu Nafisa. Nanti malah yang memberikan jalan majunya ini malah dari mentor, kita nggak boleh begitu. Begini aja Bun, sekarang pakai ini, wah itu nggak boleh. Jadi harusnya dipancing nih beberapa pertanyaan untuk bisa memancing para peserta, para menti supaya mereka bisa berkembang. Ini contohnya ya. Teman-teman mentor harus buka lagi nih ke awal materi itu ya, yang penguatan. Iya, betul. Makanya kita beli ini, kita bantuannya adalah buku saku. Ya, walaupun pertanyaannya nggak saklek kayak gini ya, nggak harus letterlek, tapi boleh dikembangkan. Hanya ini salah satu, ini beberapa contoh yang pertanyaan itu membuat menti berpikir, buat menti nanti bisa diminta untuk ngomong planningnya mau apa gitu. Jangan sampai keluarnya, kan kemarin hanya boleh 30% ya Bu Nafi ya. Betul. Hanya 30% kalau kita, jangan dibalik. Dari 70% isinya nasihati, motivasi, ininya hilang. Ini hanya 30. Lilis, ini juga kan teman-teman mentor sudah praktek ya, awal itu udah praktek. Ini praktek dengan teman mentor sih ya, pura-pura jadi mentinya, pura-pura jadi mentor, pura-pura jadi pengamatnya. Gitu. Sekarang ini saatnya mempraktekkan itu dengan mentingnya, ini actionnya. Nah ini makanya kemarin kan kita sudah memberikan penguatan dulu harus apa aja. Dan ini tolong teman-teman mentor, bawa saja ini nanti dibawa, boleh di print ya Bu Nafi, biar teman-teman mentor nanti pokoknya timbang lali nggak bosek ora apa-apa, mungkin di saat kunjungan pertama masih agak-agak kaku atau apa, seiring berjalannya waktu akan beda. Dan ingat, nanti tidak boleh misalnya gini Bu Nafi, satu sekolahan ada 2 menti, terus langsung barengan hari itu, enggak boleh. Ingat kemarin sampaikan oleh Bu Ellen, ini sifatnya kan pribadi, personal. Tidak boleh. Jadi kalau memang ada 2 menti dalam satu sekolah, ya misalnya satunya hari Senin, yang satu lagi hari Selasa. Observasi, setelah itu ada mentoring. Apalagi kalau mentoring itu lebih personal lagi. Boleh enggak kepala sekolah ikut mendampingi saat mentoring? Tidak. Mentoring itu private dan personal. Sehingga kita harapkan menti itu tidak ada hambatan untuk menyampaikan kegelisahannya, masalahnya. Apalagi kalau ada kepala sekolah kan wedi. Ngomongnya kan jadi waduh, nderek ibu nggak keluar. Gitu ya. Teman-teman mentor tolong, karena ini terjadi di beberapa daerah Bu Nafi. Terjadi jadi dalam satu hari langsung observasi dan mentoring untuk 2 menti karena di satu lembaga, enggak boleh. Diingatkan itu nanti Bu Nafi ya. Siap. Oke, kalau perlu para mentor bisa menyerahkan jadwal ke Bu Nafi kapan mau mengunjungi ya. Nah, jadi jadwal mentoring untuk kunjungan pertama kapan untuk ke-5 menti, kan hanya 5 menti ya, waktunya lumayan nih, lumayan panjang. Lilis, malah kami rencana dari koordinator nanti mau ini Bun, kita ngumpulin mentor, kita bikin jadwal kesepakatan, artinya biar tidak terjadi tadi ketika satu lembaga 2 menti itu ya tidak. Good harus pakai itu, karena kalau sampai terjadi seperti itu, grow-nya ini nggak akan muncul. Ya, kita harus munculkan ini. Oke, ini instrumennya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Dina. Jadi seperti sudah saya sampaikan, ada tentang perkembangan anak, pembelajaran, dan kesehatan gizi. Kemarin sudah saya sampaikan ini ya, yang dinilai itu. Jadi ini juga sebetulnya yang akan disiapkan juga oleh teman-teman menti yang kemarin sudah saya sampaikan saat di PPG. Oh ya, saya belum bagikan itu ya. PPT saya ya, nanti saya bagikan ya. Saya lupa yang kemarin. Yang kemarin. Saya nanti diingatkan ya Bu Nafi. Oke ya. Ini ingat teman-teman, ini ada beberapa tips kosakata STEM nih. Kemarin juga sudah saya sampaikan ini di PPG. Ini coba teman-teman mentor nanti saat mengamati observasi menti itu apakah ini keluar dari guru. Selidikilah, ukurlah, atau yang dari guru malah keluarnya hanya anak-anak, ayo buat seperti ini, lihat guru, bubar wes ya. Jadi nanti seragam semua. Usahakan, ini kalau kita mau menilai seberapa jauh sih guru sudah menstimulasi cara berpikir STEM pada anak, berarti sudah keluar kosakata seperti itu. Lalu dilihat sini, bagaimana komunikasi anak dan guru, ini ya.
Apakah guru ada kontak mata, guru fokus pada anak, atau memberikan pernyataan yang menunjukkan ketertarikan pada minat anak. Jadi dilihatnya di sini. Ini beberapa tipsnya. Lalu ini misalnya nih, wow menarik sekali yang kamu sampaikan. Kamu menunjukkan gurunya tuh, oh itu gurunya nyemak nih mendengarkan hadir gitu. Atau mungkin boleh ceritakan lebih lanjut yang kamu sampaikan tadi. Itu salah satu contoh ya. Jangan dicari persis kayak gurunya nggak ngomong kayak gini, berarti nggak keluar. Enggak, ini contoh Bapak Ibu mentor ya. Jangan letterlek, harus cari seperti itu. Nah, kalau gurunya ini beberapa respon yang negatif, ya, kayak membandingkan, malah kok kamu gitu aja nggak bisa sih, temanmu udah selesai loh. Nah, itu kan membandingkan berarti. Nah, itu nggak boleh. Jadi ini ciri-ciri yang negatif. Atau nyindir. Ini ya, tadi kamu bangunnya kesiangan ya di depan teman-temannya, sehingga lupa nggak bawa sangu. Nah, itu kan nyindir. Nggak kayak gitu. Nanti kita lihat seperti apa. Ini misalnya. Lalu diadaptasi kebiasaan baru. Ini ada kata-kata AKB, artinya adaptasi kebiasaan baru. Sempat ada mispersepsi Bu Nafi, AKB diterjemahkan angka kematian bayi, bukan ya? Ini AKB, kayak misalnya nih pesan, apakah guru memberikan pesan-pesan seperti ini? Karena pakai masker ya, cuci tangan. Ini dengan anak-anak toh. Gimana? Oh, diingatkan jaga jarak ya, jangan sudah susah sih jaga jarak ya, tapi paling tidak anak-anak masih pakai masker. Cuci tangan dengan sabun. Itu dilihat saat observasi kunjungan itu apakah guru menyampaikan ini ke anak-anak. Oke. Nah, ini boleh dicek nih nanti saat datang ke sekolah apakah ada air bersih, memiliki ini cek-cek aja nih. Ini yang perlu diceklis sama teman-teman mentor ya. Oke. Termasuk ini yang nomor 8 ini penting ya. Jadi sekarang kan walaupun bukan desinfektan, paling enggak yang habis dipakai mana-mana itu kan di lab, di apa itu tetap harus dilakukan. Ini tolong dicek di kamar mandi atau toilet. Kemarin ada temuan di daerah lain ternyata ada lembaga enggak punya toilet, Bu Nafi. Ki opo anane loh ya saya ngomong enggak ada toilet. Dan tempat cuci tangan juga enggak ada. Nanti teman-teman ini tolong dicek ini ya. Oke. Ini kalau sebetulnya kita ini himbauan ke orang tua sih supaya sebelum anak ke sekolah itu harus ngapain sih? Ini kan masih berlaku nih. Kayak gini himbauan-himbauannya. Oke, ini apa yang dilakukan guru saat anak pergi ke sekolah, ini dicek nanti nih, apakah anak bawa bekal sendiri, atau masih menjaga jarak apa enggak, menggunakan perlengkapan milik sekolah atau punya sendiri. Ini nanti yang dicek oleh teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan sebelum masuk ke Mbak Dina? Oke, silakan teman-teman. Ini nanti dibagikan, don't worry ya, ini akan dibagikan. Jadi jangan, waduh Bun, apa dibagikan? Saya hanya akan mencocokkan jadwal dengan perubahan yang terbaru. Oke, baik. Oke, teman-teman, saatnya teman-teman sharing, boleh sebelum nanti. Boleh tanya sebelum sampai di ini Mbak Dina. Saya nggak akan ngambil waktunya Mbak Dina lama-lama, karena yang penting teman-teman tahu cara mengisi instrumennya. Oke, silakan teman-teman mentor dari tadi paparan dari Bunda Lilis, barangkali ada yang ditanyakan ya, mumpung nih ketemu dengan pakarnya ya. Nah, tadi yang sudah disampaikan di awal ya bahwa ini adalah sebagai penentu ya untuk teman-teman ini kelulusan. Jadi kita sebagai mentor harus benar-benar mempersiapkan sebaik-baiknya. Oke, silahkan teman-teman mentor hebat. Boleh sharing-sharing. Bunda Intan, Bunda Afi. Halo, apakah masih ada di Zoom? Kalau merasa sudah paham, ya jangan berarti nanti jangan salah mengisi instrumennya gitu ya Bu ya. Ini ada Bunda Nauro, Bunda Lilis. Oke, silakan Bun. Silakan Bunda Nauro. Ya. Terima kasih Bu Lilis. Mau tanya ini, berarti kita pas saat observasi kita cuma melihat saja ya Bu ya? Melihat sama merekam pakai HP. Iya, merekam. Terus saat ini maksudnya pas kita bertanya saat sudah selesai atau mentoringnya setelah selesai ya? Pembelajaran. Langsung. Nanti gitu. Janjian sama mentinya. Apakah setelah anak-anak pulang mungkin lebih nyaman baru ngobrol sama gitu ya, tergantung mentinya berarti ya. Soalnya kadang kan ada
Nyun saya Bu, ada lembaga yang sudah mematok guru harus sampai selesai ini gitu ya Bu. Misalnya ada mungkin ada kepala sekolah yang tidak bisa bekerja sama dengan ini ya, dengan tugas ini misalnya. Itu poin bagus. Karena saya mau tanyakan ke panitia nih, sebaiknya juga ada pemberitahuan ke lembaga-lembaga itu ya, dibuatkan surat dari panitia gitu ya, bahwa nanti akan ada kunjungan 3 kali. Kunjungan pertama dilakukan periode ini sampai ini, gitu kan? Periodenya sampai tanggal, hang on. Iya, karena waktunya panjang. Waktunya kan 20 hari nih, kayak nggak salah nih. Tapi ditulis aja periodenya antara tanggal ini sampai ini, kecuali ya. Jadi ini melakukannya ini Bu, melakukannya setiap bulan atau dalam 1 bulan kita melakukan 3 kali? Dalam 1 bulan itu 1 kali ke 1 menti. Oh gitu. Nanti kan ada 3 bulan berturut-turut, jadi 1 menti kan dapat 3 kali. Tapi kalau Ibu pengennya, Bu, saya nggak puas kalau cuma sekali, saya mau sidak aja tanpa ada surat, ya boleh. Kemarin ada yang pakai teknik itu, Bu. Jadi ini saya serius nih. Jadi cerita di daerah lain kemarin ada yang ini kok saya datang tuh ternyata kok kayak sandiwara atau Bu Lilis, nggak kayak biasanya. Saya besok mau datang tapi nggak ngomong mau saya lihat apakah seperti itu. Ada kayak gitu juga boleh, Bu. Terus misalnya gini Bu, misalnya kunjungan pertama masih belum ada perubahan, misalnya karena kebiasaan ya Bu, masih terbawa kebiasaan. Apakah kita perlu berarti saat mentoring kita kasih saran atau kita menggali dari mentinya? Ayo nggak boleh kasih saran. Nanti kalau ingat loh. Iya Bu, susahnya itu Bu, grow gitu loh Bu. Iya, pakai grow. Jadi nanti kan jenengan punya data yang menurut jenengan itu belum pas dari video rekaman. Tunjukkan tadi saat Ibu pembelajaran saya lihat kayak gini ya Bu ya. Menurut Ibu ini apa yang masih bisa ditingkatkan ya? Atau mungkin sudah bagus semua? Gitu mancingnya. Kan pakai grow. Makanya di awal saya ingatkan teman-teman mentor pakai grow loh ya. Yang sisanya itu hanya 30%. Soalnya kemarin kita praktek kadang keceplosan Bu. Gemes gitu loh. Iya. Itu dengan mentor, bayangkan kok ketemu menti, gemesnya lebih banyak. Untuk menahan kayaknya susah banget gitu. Itu dia. Perlu dilatih Bu Nana. Iya betul. Nah ini teman-teman mentor saya ingatkan nih, tidak boleh langsung memberikan solusi loh ya. Ini kan salah loh. Nggak boleh. Nah, itu Bu. Tinggal tanya gini, menurut Ibu ini sudah sesuai dengan yang diajarkan atau kemarin direview oleh Bu Lilis sebelum itu boleh, atau kemarin waktu di kelas diajarkannya seperti ini enggak ya Bu? Itu boleh mancing, itu mancing dikit. Tapi jangan ngomong, kok kayak gini Bu, ini kan tidak berpusat di anak, bubar. Nggak boleh. Ya, Bu, nahan diri ya Bu, kita kan memberdayakan. Dalam proses sih Bu, ini perlu proses untuk jadi mentoring. Hal yang baru Bu Ellen menyampaikan kalau jadi mentor itu nanti kita juga membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Iya betul. Ini nanti saya yakin pasti mentornya para mentor akan pada curhat ke panitia. Aduh Bu, aku wis gemes iki rendang. Kudune ngene lho, ki kepiye? Gitu pasti akan keluar. Sebenarnya itu teruji saat mendampingi TM Bu Nali. Mendampingi TM kan juga gitu ya Bu Nana ya. Aduh ini janjinya salah gini-gini gitu. Nah ini nanti apalagi udah ketemu langsung yang sebelumnya kayak gini. Oh satu lagi Bu, misalnya Bu Nora ya, ternyata saat datang ke menti itu terus Ibu menemukan, loh jebul iki RPP-nya tuku, nggak apa-apa Bunda menyampaikan ke panitia. Ternyata dia nggak punya RPP itu hanya RPP yang sudah beli itu, yang sudah 1 tahun tak gebok itu loh. Makanya Bunda kalau misalnya RPP-nya kok kayak gini, misalnya ini kok saya lihat kok RPP-nya beda sama yang dihasilkan kemarin, misalnya mancingnya kayak gitu. Nanti mentinya ngaku beli, jadi kan ya otomatis dinilai itu ya turun. Iya. Ya. Terus karena misalnya gini Bu, terjadi loh Bu. Misalnya kan kadang ada lembaga yang merahasiakan proses belajar yang ada di sekolah gitu ya. Itu gimana Bu? Nah ini ATM gitu, supaya nggak jadi ATM kayak seperti itu. Oke, disampaikan nanti suratnya panitia yang jelas, mungkin juga dikuatkan dari dinas ya, tujuannya ini untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga mutu pendidikan di lembaga tersebut akan naik. Nah, itu kan poinnya, jadi dapat di gurunya itu.
Jadi bukakan pemahaman, karena memang ada beberapa kayak benar Bu. Jadi kita sampaikan bahwa tujuannya apa sih biar kompetensi guru mutu meningkat. Kalau meningkat otomatis kan mutu pendidikan di lembaga itu akan naik juga. Nanti biar dapat murid lebih banyak. Oh gitu. Ya, Raffi. Buat sedemikian rupa sehingga ya Bu. Yang jelas ya Bu, berarti surat permohonannya ya Bu. Ya, insya Allah dari panitia akan membuatkan gunanya. Berarti karena Yasmin harapannya sudah mulai action ya, sudah mulai. Kami dari panitia akan segera kirim. Segera ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya ada Bunda Afi. Silakan Bunda Afi. Ya Bu Afi, monggo. Kok nggak kedengaran suaranya? Bu Afi? Bu Afi? Mungkin harus pakai headset. Aku nggak dengar. Sudah pakai handset malahan. Oh, mungkin dibuka headsetnya kali. Oh, ya. Gimana, Bu? Ya, dengar, Bun. Dengar, Bu. Ya. Di sini itu saya mau menanyakan kalau seumpama untuk mentoring itu kan biasanya kalau untuk kita istilahnya mau datang itu kan kita melihatnya kan dari RPPH dulu. Kita itu harus melihat, kita mau datang ke tempat ini, seumpama terus kita mau minta RPPH yang kira-kira nanti mau diajarkan dulu, atau kita langsung datang aja melihat secara langsung RPPH nanti itu yang mau disampaikan apa kepada anak-anak, itu yang pertama. Yang kedua, itu seumpama dari kita memantau, terus ada beberapa hal yang sekiranya menurut kita itu nggak sesuai gitu ya. Kita otomatis kan harusnya diam Bu, diam dulu nggak ngomong kan. Nah dari situ kan kita berarti harus mencatat dulu kan. Nah dari catatan itu kita kumpulkan nanti apakah selesainya itu kita langsung menanyakan ataukah kita kumpulkan dulu sampai beberapa kita itu ada pertemuan lagi dengan mentinya untuk mentoringnya. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama dari RPP, oke, sekaligus saya mereview materi kita kemarin. Apakah RPP itu saklek harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan? Dalam artian RPPH bisa direncanakan oleh guru. Tapi kalau misalnya guru RPPH-nya waktu saat itu adalah sudah dibuat bagus untuk temanya semut. Tapi pada saat pelaksanaan, anak-anak ternyata nggak mau dengan semut. Anak-anak bilang, Bu Guru, aku nggak mau bikin semut, aku maunya itu mau bikin laba-laba. Nah itu berarti kita nggak boleh saklek bahwa RPP itu dilakukan. Ingat nggak kemarin teman kayak gitu ya kemarin ya diajarkannya ya. Oke, itu satu. Jadi kita nggak perlu meminta RPPH dulu sih. Nanti juga boleh. Jadi kita rekam dulu dan setelah itu baru kita lihat RPPH-nya seperti apa Bu. Nanti kalau misalnya RPPH-nya beda, kita tanyakan RPPH-nya beda sama tadi ya Bu. Kita lihat bagaimana gurunya itu menjelaskan. Iya ternyata sudah saya siapkan anak-anak nggak minatnya ke yang lain. Tapi saya catat kok perkembangan anak tadi apa saja saya tulis. Nah, itu poinnya malah bagus. Berarti dia melakukan catatan pengamatan yang nanti akan jadi bekal penilaian. Gitu kan ya. Nah, pertanyaan itu yang kedua. Ibu bagus banget mencatat yang tidak sesuai dicatat. Nggak perlu direkam, ini kok nggak pas, direkam, catat gitu ya Bu. Bawa kertas semua. Jadi teman-teman harus bawa catatan. Yang saya aja selalu punya catatan kayak gini. Bawa, catat, terus. Nah, kita harus membuat menti merasa nyaman juga di sekolahnya. Kita tanyakan, Bu, mentoringnya bisa langsung sekarang, setelah anak-anak pulang, atau Ibu mau kapan? Gitu. Itu juga tergantung dari kepala sekolahnya juga, Bu Nafi. Ada kemarin di daerah lain kepala sekolahnya tuh sampai harus didatangi oleh ini panitia karena dia menolak adanya mentoring. Dianggap mengganggu. Nah, gitu. Jadi makanya pada saat Bapak Ibu nanti datang kunjungan observasi, itu tidak boleh ikut terlibat dalam pembelajaran. Mojok meneng rekam nyatet gitu. Orang melu, lo kok gitu? Ayo anak-anak gini, meneng. Anak yang mau ngapain? Meneng aja gitu, Bu. Ya, Bapak Ibu diem, mojok gitu, jangan sampai mengganggu. Ya, mojok tidak mengganggu. Kalau pas pengen ngerekam ya rodok cedak, tak zoom sithik kameranya. Oh ya ini menarik ini bagus ya. Jangan hanya merekam yang jelek, kalau ada yang bagus ya nggak apa-apa direkam. Misalnya nih gurunya itu melakukan sesuatu yang menurut Ibu wah itu luar biasa tuh bagus tuh. Ya itu boleh direkam juga. Jadi kita tidak hanya merekam yang negatif ya, yang positif pun kita rekam. Gitu Bu. Nah, nanti sebelumnya janjian sama mentinya. Bu, gimana Bu? Nanti setelah kita mau mentoringnya kapan? Setelah anak-anak pulang atau
apa setelah sekolahnya pulang kita sambil jajan di kafe. Sopo ngerti loh ya Bu Nafisa ya. Kita sambil makan siang bareng, di situ ada warung lotek enak Bu. Kita sambil jajan-jajan ngobrolnya biarin nanti kita mojok cari meja yang sepi. Misalnya kayak gitu. Karena lebih asik gitu. Iya, boleh-boleh aja kayak gitu. Nanti yang penting kan sudah seharusnya sampai sudah bimbing TM kan sudah terjalin kedekatan ya dengan menti. Nah, nanti nyamannya tuh biar Bu, habis ini rumah saya deket kok. Habis ini ngobrol di rumah saya aja ya. Enak biar nggak didengar sama kepala sekolahnya. Misalnya kayak gitu. Jadi saya orang ngajari ya. Tapi ini cuman maksud saya kita kan butuh menti itu merasa nyaman. Menti itu kemarin kalau diberitahu oleh Bu Ellen kalau nggak nyaman kan dia nggak akan keluar tuh omongannya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban cuma ya, ndak, ya enggak, apalagi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan pertanyaan terbuka, wes bubar. Gurunya nggak ada. Kayak gitu. Itu ya, Bu. Bu Akti siap nggih? Terima kasih sudah ini buat pembelajaran buat teman-teman yang lain dicatat. Keren Bu Alfi poinnya. Ya, nuwun Bu. Selanjutnya di chat ada yang raise hand, Bu Vivi. Ya, Bu Vivi, Bu Vivi ya. Vivi, terima kasih Bu. Bu mau tanya, kan tadi melanjutkan dari Bu Nana. Ya. Kalau misalnya mentoring, terus nanti ada pertanyaan, itu kan yang dilihat saat itu ya Bu. Yes. Nah, nanti berarti untuk kunjungan berikutnya perbaikan dari hasil mentoring yang pertama. Ya, betul. Berarti itu pada saat terus pada saat kita bertanya setelah selesai pembelajaran itu apa yang kita lihat tadi dengan pertanyaan terbuka nggih Bu nggih? Betul. Cuma itu aja Bu biar tetap. Kadang ada deg-degnya juga Bu. Oh ya pasti. Pasti ya. Apalagi pertama kali nyoba itu deg-degan. Terus enggak apal, makanya kita beli buku saku, kepealin dibuka gitu Bu. Oh gitu, ya siap. Ya, siap. Terus juga instrumen mentoring nanti dicetak, di print, dikasih nama, dicetak 5 kali sesuai dengan mentinya ya. Tulisi jenenge, jadi hari ini ke dia M Sulistiati, dia dibawa, oh iki ono. Tulis tangan dulu nggak apa-apa, dicontoh-contohin pakai pulpen biar nggak lupa. Karena Bapak Ibu harus punya catatan perkembangan menti itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Ngobek lali. Ini yang bikin saya deg-degan juga ya. Kebetulan yang saya kunjungi itu, maaf ya Bu, sekolah non Muslim. Jadi tantangan buat saya juga. Cuman kan bagaimana dia welcome terhadap sayanya gitu loh Bu. Makanya sih itu yang ya udah mudah-mudahan. Saya kemarin ngajar di Kupang, bayangkan. Nggak masalah. Ya, oke, Bu, siap. Tapi tadi yang seperti dikatakan Bu Nana, ada yang sekolah itu tertutup tidak mau. Padahal kan yang saya kunjungi itu nanti sekolah non Muslim. Pasti nerima dia. Berarti nanti yang penting tujuannya. Harusnya berarti memang sebelum kita kunjungan ke sana ada pemberitahuan, ada perjanjian. Iya, gitu, Bu ya. Bu Nafi siap. Iya. Bu Nafi. Ya. Proses pemberitahuan. Oke, siap. Matur nuwun, Bu. Kalau perlu jenengan minta didampingi oleh supervisor. Oke. Boleh. Mbok saya dikancani toh biar nggak deg-degan, tapi hanya pas observasi lo ya, pas mentoring nggak perlu dikancani. Oh, nggih. Jadi mungkin supaya sekolahnya juga mungkin lebih welcome. Oh, dikunjungi loh oleh Pak ini oleh supervisor kan, dan ada mentornya. Ini kan mungkin lebih menguatkan gitu. Berarti ya. Saya datang dengan supervisor, nanti pas saya mentoring supervisor boleh pulang begitu ya Bu ya. Gitu. Ya Allah, matur nuwun. Boleh. Atau mungkin supervisornya yang ngantar nemani pas kenalan ya enggak apa-apa, yang penting itu ada sosoknya yang menguatkan sehingga mungkin sekolahnya lebih welcome. Gitunya Bapak Ibu supervisor, ya aku langsung ngomong. Mohon maaf, saya orangnya to the point. Gitu ya. Matur nuwun Bu. Sami-sami Bu. Oke, Masya Allah, tambah ramai nih, tambah semangat teman-teman tentunya. Bu Endah, ini ada Bu Endah ya, silakan. Bu Endah. Halo, selamat pagi Bunda, izin bertanya. Monggo Bu. Bunda maaf, tadi pas observasi kan kita melihat dan merekam pakai HP ya Bun. Terus untuk observasi itu kan melihat toilet, terus melihat anak pas datang penjemputan, itu berarti kita datangnya dari awal pagi apa hanya pas kegiatan intinya saja, terus kita hanya melihat-lihat yang
tempat cuci tangan, toilet, itu gimana Bunda? Menurut Bu Indah, kalau pengen mendapatkan itu sebaiknya Ibu datang jam berapa? Aku mentoring loh ini. Ya, itu jawabannya. Kan saya praktek mentoring nih. Bunda. Matur nuwun Bunda. Dan tadi saya lupa menambahkan sedikit Bu Nafi, yang tadi disampaikan beberapa, kayaknya Bu Vivi tadi menyampaikannya. Kalau menemukan masalah, itu nanti kan jadikan pertanyaan saat kita melakukan mentoring. Itu nanti juga akan menjadi RTL. Betul nggak? RTL untuk kunjungan berikutnya. Jadi Bapak Ibu mentor tuh nek meh mengunjungi berikutnya orang bingung, aku gimana ngopo tuh kunjungan kedua ke jane iki ngopo gitu. Enggak, karena sudah ada gitu. Nanti kunjungan 3 juga akan seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sami-sami? Oke. Tadi Pak Rizal sudah raise hand, jadi bertanyakah Pak Rizal? Malah menghilang. Pak Rizal sama Bu Ngesti tadi sempat raise hand ya. Mungkin pertanyaannya sama mungkin. Oh iya mungkin. Jadi. Akhirnya begitu ya, maaf. Ya, oke. Sepertinya begitu. Bagaimana teman-teman mentor, sudah cukup jelas? Ini kayaknya sudah pada kepengen melihat seperti apa sih instrumennya Bu yang bikin ditekan itu gitu ya. Sabar tuh. Ya, monggo. Silakan. Saya kalau ada, saya masih tetap di sini kok teman-teman itu coba ingat. Oh masih mau tanya sama Bu Lulus yang tadi aku kelupaan, boleh. Saya tetap standby ya. Kita lanjut dengan Mbak Dina ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nalilis, paparan yang cukup menjadi bekal ya. Tadi sudah punya gambaran tentu sebelum kita lihat buku sakunya. Baik, langsung saja selanjutnya sosialisasi instrumen mentoring oleh Ibu Dina. Dipersilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu di Kota Tegal. Nah, terima kasih Mbak Lilis sudah menghantarkan. Jadi yang diberikan oleh Mbak Lilis barusan adalah semacam isiannya. Nah, kita butuh kerangka. Nah, kerangkanya adalah instrumen. Bunda-bunda nggak usah panik dulu. Menurut teorinya, kata Mbak Lilis ya, kalau belajarnya, dengerinnya udah panik, yang masuk semakin sedikit. Nah, jadi kita tenang saja, rileks saja, tidak ada sesuatu yang terlalu susah bila kita memang mau untuk belajar. Terima kasih tadi antusias pertanyaannya cukup banyak ya Mbak Lilis. Sudah beberapa sangat teknik, karena memang akan kita kerjakan adalah sesuatu yang teknis, sesuatu yang praktek. Betul. Karena kemarin udah saya takut-takutin Mbak Dina. Menentukan loh ini harus begini, makanya sekarang udah takut. Ya, menentukan Bunda. Peran Bapak, saya kurang hafal, maaf Mbak Lilis. Apakah mentor Tegal adalah laki-laki? Seingat saya sih tidak ada. Kayaknya. Oh, ada Pak Rizal. Ada Pak Rizal. Oke, berarti Bapak Ibu mentor memang mempunyai peranan untuk memberikan penilaian dari 3 komponen kelulusan, ada 1 yang itu di tangan Bapak Ibu mentor. Ya, 1 ini besar atau tidak? Besar, Bu. Besar karena bisa mengkonfirmasi ketika saya itu peserta atas nama dia. Oh, pas training tugas harian semua bagus. Pas TM bagus. Nah, kalau pas nilai prakteknya kok agak gimana gitu. Nah, ini bisa jadi kita akan diskusikan ketika nanti pelatihan bekalan mentor ya Mbak Lilis. Kenapa betul. Nih? Sama saya. Di mana gapnya? Kenapa kok prakteknya tidak sesuai dengan yang disubmit, yang dikirimkan dalam tugas mandiri? Nah, emang itu dinamikanya. Jadi kita berproses bersama, tidak perlu deg-deg nanti kalau salah-salah di observasi pertama. Selalu ada saat pertama ya Mbak Lilis. Betul. Ada saat pertama. Bagi saya, bagi kami, bagi kita bersama, saat pertama menjadi saat yang bisa jadi banyak kesalahan. Nah, kalau saya prinsipnya tidak apa-apa saya melakukan kesalahan sepanjang saya sudah mempelajari dengan baik, saya sudah memberikan yang terbaik. Andai kata ada yang salah, itu nanti jadi ruang untuk saya berkembang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut berbuat salah. Duh, mentoringnya masih kurang sempurna, duh kayak nggak persis sama grow-nya. Nah, tapi pastikan sebelum saya ketemu menti, saya siap, saya berusaha mengingat, berusaha menjalankan, melaksanakan grow-nya dengan yang sudah saya pelajari, insya Allah ada sesuatu yang bisa saya berikan untuk menti saya. Oke, bunda-bunda saya izin share screen, jadi selama share screen ketika saya tidak bisa melihat chat, saya yakin Mbak Lilis dan Mbak Nafisa bisa membantu. Jadi kita akan bagi beberapa step ya. Jadi saya tidak akan satu item dan ada forum tanya jawab. Jadi kita akan bagi beberapa step, 3 step kalau tidak salah ya, atau 4 karena ada 4 kategori.
Jadi nanti setiap kategori atau 2 kategori saya akan berhenti. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan selagi saya menerangkan, silahkan gunakan forum chat terlebih dahulu. Matur nuwun, saya izin mulai ya, Bu Nafisa, saya izin share screen. Kan buka Oke. Bunda-bunda saya yakin sudah terbiasa dengan Google Form. Jadi ini adalah tampilan yang sering dilihat. Nah, apakah sudah jelas? Saya coba Sudah. Jelas. Saya pindahkan ke atasnya. Biar bunda-bunda nggak ngelihat Mbak Dina buka apa aja sih. Bukanya banyak, Mbak. Oke, ini judulnya instrumen observasi guru. Jadi digunakan oleh mentor dan atau supervisor. Nanti kita sepakati saja Mbak Lilis ya, apakah supervisor juga memegang ini. Nanti bagaimana ketika satu menti diobserv oleh 2 orang, nanti kita bisa sepakati data mana yang akan dipergunakan. Apakah data bersama atau data supervisor menjadi data pengaya atau data yang untuk pengayaan saja. Nanti kita sepakati. Oke, pertama email pasti Ibu akan isi, saya akan isi dengan email saya. Iya, Pak. Nama mentor. Jadi Bunda silahkan tuliskan nama. Iya. Saya akan gunakan nama saya ya. Oke. Rofiati. Udah menuliskan nama Bunda sendiri, nama lengkap tanpa menggunakan gelar. Mengapa? Karena data lengkap tentang pendidikan terakhir Bapak Ibu mentor sudah ada di tangan kami. Oke, ID, berarti ID-nya adalah kode PGLM 041. Saya pakai 041 karena saya yakin sepertinya berhenti di Tegal, berhenti di 040. Jadi saya menggunakan kode yang tidak ada sebenarnya. Tanggal observasi adalah tanggal di mana Bapak Ibu mentor mengunjungi, melakukan visitasi di sekolah menti. Jadi data faktual ketika kunjungan terjadi. Saya akan pakai 26 September. Oke. Lalu nama guru, berarti nama menti saya. Ini di depan saya ada rekan kerja saya namanya Sofi, jadi saya pakai nama dia saja. Yang ada Sofi Ningsih. Oke. Lalu ID maksud saya adalah ID-nya Ibu Menti, Ibu Sofi adalah oke. Lalu nama PAUD-nya, oke, mari kita beri nama. Nah, tadi menjawab kunjungan observasi, Mbak Lilis tadi sudah menerangkan yang wajib memang 1, 2, 3 bulan ini, bulan berikutnya dan bulan berikutnya. Selalu begitu ya siklusnya atau alurnya. Tadi ada Mbak Lilis, saya sempat dengar ada menti yang bertanya, ada mentor yang bertanya boleh nggak lebih ketika misalnya kok waktu itu kunjungan pertama terlalu make up, terlalu kayaknya nggak kayak gini deh, terlalu ideal gitu. Jadi saya mau melakukan kunjungan tambahan dalam periode 1 bulan yang bersangkutan, dipersilahkan Bapak Ibu tinggal pilih saja ya. Kalau ini kunjungan pertama, kalau kunjungan kedua. Nah, mungkin disepakati Mbak Lilis, saran saya ketika ada mentor yang melakukan dalam 1 bulan lebih dari 1 kunjungan pada 1 menti, sebaiknya mentor tersebut memberitahu panitia. Jadi nanti akan kita cek di data. Oh, kenapa atas nama Dina melakukan visitasi 2 kali pada Sofi? Oh, ternyata yang pertama dianggap tadi terlalu sempurna. Nah, lalu saya ingin coba saya tanpa bilang dulu. Pokoknya datang lagi di 2 hari berikutnya. Lah, ini bisa jadi nanti nilainya berbeda. Nanti kita sepakati saja. Jadi Bunda mentor atau Bapak mentor menentukan Mbak Dina atau panitia, tolong saya menginformasikan bahwa ada 2 observasi pada 1 menti, yaitu Sofi Ningsih. Saya menggunakan mau menggunakan yang observasi kedua sebagai nilai. Jadi yang observasi pertama akan kami hapus. Ya, jadi Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Ketika saya melakukan lebih dari 1 kali, karena tadi mungkin ingin mendapatkan faktual, ya tinggal bilang saja yang ke-1 digugurkan gitu. Jadi yang kedua yang saya ambil, yang saya nyatakan sebagai observasi yang faktual. Saya misalnya 2 ya. Saya rasa di sini tidak perlu berhenti untuk pertanyaan karena ini sangat baru data awal saja. Bapak Ibu bisa langsung isi. Kita tekan next. Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke diklat dasar, kategori materi diklat dasar ada 3. Perkembangan anak, pembelajaran, dan kemudian kesehatan dan gizi. Nah, jadi ini akan satu-satu kita kupas. Ini nanti Bapak Ibu akan dapatkan, jadi memang di sini terlihat kecil, Bapak Ibu akan dapatkan di Excel
ada setiap item ada skor 1, 2, 3. Setiap skor dideskripsikan dalam sebuah pernyataan. Skor 1 bila, skor 2 bila, skor 3 bila. Jadi Bapak Ibu nanti akan kita bahas sesudah ini. Misalnya skor 1 itu apa Mbak Lilis? Masih ingat nggak? Itu yang sedikit sekali nilainya. Yang 1 itu yang paling yang kurang. 3 paling kurang, yang 3 itu ideal. Sudah terjadi ideal, guru memperbolehkan anak untuk menyatakan, mengekspresikan emosi, guru membantu anak menamai emosi, sampai guru juga merespon terhadap emosi tersebut. Ya, yang nomor 1 tuh guru melarang anak. Jadi misalnya apa Mbak? Rasa nangis. Nangis atau wes to rasa nesu. Koncone iki ra apa-apa, wes menang wae. Nah, itu berarti saya sebagai guru memberikan batasan bahwa murid saya tidak boleh menampilkan emosi-emosi tertentu. Oke. Saya kasih contoh, serasi pertama saya masih Ibu Sofi masih seringkali mengeluarkan kalimat-kalimat yang melarang anak untuk mengekspresikan emosinya. Keterangan, Bunda boleh melengkapi keterangan, misalnya apa ya Mbak? Melengkapi keterangan maksudnya dengan apa yang mungkin guru menyampaikan sesuatu yang mirip-mirip itu, tapi menurut teman-teman mentor itu perlu untuk dicantumkan. Mungkin kayak gini, gurunya ngomong, sebetulnya kamu tuh sudah gede loh, kenapa sih kok suka nangis gitu, misalnya kayak gitu. Itu boleh contoh, tapi tidak harus diisi juga sih ya Mbak Dina yang di situnya ya. Yang harus diisi, yang ibu bapak boleh mengisi bila memang ada sesuatu yang menarik, ya dipandang perlu untuk melengkapi skor yang diberikan, tapi tidak perlu mengulang kalimat yang di sini. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan versi Excel-nya atau PDF-nya. Di sini tidak perlu diulang lagi di keterangan, karena bagi kami akan menjadi redundant atau pengulangan. Jadi cukup diberikan skor, dan di sini misalnya ibu guru melarang anak menangis pada waktu datang ke sekolah. Nah ini berarti memang ada peristiwa yang saya tangkap ketika saya observasi. Anaknya datang nangis, padahal nangisnya kembik-kembik itu. Tapi saya langsung bilang, udah wes gak mlebu, wes telat iki ya. Itu berarti tidak diproses dulu mengapa anak ini menangis, tidak ditanya. Nah itu maka saya memberikan skor 1. Tentunya skor 1 tidak diberikan pada satu peristiwa saja Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu berada di sekolah dalam waktu yang lengkap dari awal kedatangan sampai anak pulang, akan cukup banyak peristiwa, akan cukup banyak komunikasi, momen, kalimat guru yang ditangkap. Jadi memang untuk memberikan skor saya akan sangat berhati-hati. Tidak hanya 15 menit saya langsung jatuhkan skor 1. Nah, tidak asal Mbak Dina ya. Asal, betul. Apa ya Mbak Lilis, memberikan waktu dulu pada guru dan pada saya untuk mencerna. Sebenarnya ini terjadi terus komunikasi yang seperti ini atau terjadi sekali saja, atau memang kalau terus berarti memang saya skor saya adalah 1. Saya memberikan skor 1. Saya yakin Bapak Ibu mentor sudah sangat berpengalaman tentunya ya dalam melakukan observasi baik terhadap teman di sekolah, teman kerja, ataupun terhadap teman-teman lain misalnya ketika diskusi di gugus dan sebagainya. Komunikasi guru dan anak ini nanti ada indikatornya 1, 2, 3. Saya akan memberikan skor, misalnya guru memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan dengan respon positif. Nah, misalnya ada anak yang datang pendapatnya terkait dengan semut. Nah, karena saya udah terpaku, misalnya saya udah kayak ini skornya 2 karena saya melihat bahwa si ibu guru ini ketika beberapa anak berpendapat semut ki warnanya beda-beda Bu, orang mau ireng. Nah, semut ki senengannya mangan iki Bu. Nah, itu berarti saya akan tanya, oke. Ada berapa respon, saya mendengarkan, tidak memotong apa yang anak katakan, dan saya memberikan respon positif. Saya rasa ini sudah ada di modul semua, bagaimana kita menerjemahkan respon positif. Kali ini saya tidak memberikan keterangan, tidak apa-apa. Lalu perkembangan anak. Nah, ini penilaian perkembangan anak adalah 1, tidak ada penilaian sama sekali. Setelah saya tanya, setelah saya observasi, kok gurunya tidak melakukan pencatatan, apakah anekdot kah, atau saya tanya kemudian apakah ada portofolio kah, atau ada apapun yang Bapak Ibu sudah pelajari bersama dengan Bu Elisa atau Bu Ani ya tentang penilaian perkembangan. Lalu saya memberikan skor pada Bu Sofi 1. Jadi saya melihat ini dulu, ini sudah akan Bapak Ibu dapatkan dalam versi yang lebih besar, yaitu versi Excel atau PDF-nya. Ini hanya sebagai pengingat.
Karena mungkin ketika di handphone akan terlihat sangat kecil tulisan ini. Oke, saya nggak kasih keterangan, tidak apa-apa. Oke, saya akan next. Apakah ada pertanyaan Mbak di chat? Nggak ada. Oke, saya next ya. Lancar. Oke, Mbak, ini record. Berarti kalau mau kita sepakati mau diubah atau tidak. Karena record berarti dia ada bintang. Lupa ini bagian ini ternyata kalau harus berarti memang harus diisi. What do you think? We should make it dihilangkan atau bagaimana? Maybe we can erase that ya, to make it easier. Oke, karena emang kemarin ya. Oke. Berarti ini sementara Bapak Ibu nanti akan saya koreksi, saya tulis dulu, saya juga lupa. Bintangnya yang untuk keterangan saya hapus ya. Tapi kalau mau diisi tidak apa-apa. Ini karena harus diisi. Jadi kan optional ya, jadi nggak usah pakai bintang. Ya. Apa tadi peristiwanya apa? Memberikan kesempatan. Keterangannya guru hanya memberikan pertanyaan pada anak-anak yang di dekatnya gitu misalnya. Nah, ini karena tadi skornya saya beri 2, berarti saya berangkat ini berikan tanggapan yang baik, dia merespon pada semua anak, tidak ada favoritisme. Ini contoh keterangan yang Bapak Ibu bisa berikan untuk memperkuat pemberian skor. Bila Bapak Ibu merasa memang ada sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas. Apakah ini nanti dilihat semua, Mbak? Kami lihat semua. Dan kita akan bahas bersama ketika PPM, ketika pelatihan penguatan mentor dalam sesi review yang lapangan. Yeah. Perkembangan anak, ya Pak Mbak, aku siji, oke, memang Ibu Guru tidak. Ibu Guru tidak pernah melakukan penilaian perkembangan anak. Sekali, dalam bentuk apapun. Ini kan dalam Bapak Ibu sudah pahami ada bentuk-bentuk penilaian. Meski Bu Sofi ini sama sekali nggak. Oke, saya akan ubah opsi ya. Jadikan, nah. Oke, ini adalah rencana pembelajaran seksi kedua, bagian kedua. Nah, ini tadi ini selaras dengan yang ditanyakan Ibu Nur Afifah, kalau nggak salah, tidak tahu Nur Afia, tentang RPPH-nya. Ada nggak sih? Nah, kebetulan Bu Sofi yang saya datangi hari itu, observasi pertama, observasi kedua, dia ada. Nah, tetap melihat, tapi dimuat tanpa ada, tapi belum melihat evaluasi dari pembelajaran hasil anak sebelumnya. Jadi saya bikinnya lurus-lurus, nggak mau lihat yang sebelumnya, nggak mau lihat hari yang sebelumnya. Tadi kalau menganut pada fleksibilitas RPPH, ini tidak saya lakukan. Jadi ini saya, Bu Guru, tidak mau mengubah, tidak fleksibel, tidak mau melihat hari sebelumnya. Tidak melihat hari sebelumnya. Bahkan katanya RPPH itu adalah fleksibel. Nah, saya nggak melihat hari sebelumnya, padahal sebelumnya udah anak lebih tertarik melontarkan ide tentang binatang lain dalam tetap serangga, tapi kayak Mbak Lilis kasih contoh tadi, awalnya semut, tapi ternyata laba-laba. Nah, ini saya pada saya di situ dan anak-anak sudah tidak lagi ngomongin semut, tidak tertarik ngomongin semut. Nah, ini tapi si ibu tetap melakukan EPPH seperti yang tertulis. Jadi EPPH-nya adalah kitab suci, nggak mau diganti. Padahal anak jelas menunjukkan ketertarikan pada hal lain yang tetap bisa mencapai tujuan pembelajaran walaupun tidak menggunakan EPPH yang Ibu Guru sudah susun. Oke, belajar mau bermain ini sangat mudah. Apakah belajarnya menggunakan lembar kerja? Tidak, Bu Sofi sudah lebih baik. Bu Sofi sudah di observasi yang kedua. Karena tadi yang pertama saya datang terlalu dibuat-buat, terus datang lagi kedua. Oh, emang benar kok dia menggunakan tetap ada lembar kerja tapi di mix dengan juga ada bermain. Salah. Ini yang kedua diselingi dengan lembar kerja. Jadi prinsip bermain, proses bermain diselingi dengan lembar kerja, bermain dengan penugasan satu arah. Jadi sudah bermain tapi saya memberikan direction yang sangat ketat. Harus bermainnya nanti di sana buat seperti ini, seperti contoh ya. Bapak Ibu sudah ngasih contoh di pojokan. Nah, itu berarti ada penugasan, ada pengarahan dari Ibu Guru untuk menjadikan untuk diikuti oleh anak-anak. Ini jelas Bu Guru masih memberikan instruksi detail. Mengarahkan anak. Mengarahkan anak. Nah, ini berarti terjadi proses bermain, betul, melalui bermain, LKS-nya berkurang, namun masih menggunakan instruksi yang sangat detail.
Luspart. Nah ini karena tadi yang saya amati Bu Sofi ini sudah menggunakan Luspart. Oke, tapi memang belum menuju ke arah skor yang ideal. Dia berusaha untuk mengubah dari LKS, mengurangi pilihan LKS dan menggunakan Luspart sebagai media pembelajaran dalam bermain. Nah, saya kasih skor yang kedua nih. Apa tuh Mbak? Cilik banget sebelumnya. Aku bacanya rada-rada menjurungkan mata. Untuk menggunakan Luspart. Dia sudah menggunakan Luspart, tapi memang masih penuh dengan direction kayaknya. Jadi menggunakan Luspart untuk membuat ini loh mosaik. Jadi Luspart-nya tidak sesuai dengan prinsip menggunakan Luspart, tapi tidak sesuai dengan prinsipnya. Jadi Luspart hanya sebagai media, tapi belum media yang maksimal, Bapak Ibu, ya kan? Karena ya masih belum untuk sesuai. prakarya, jadi bikinnya untuk prakarya, jadi bukan untuk bangun unsur terbukanya di Luspart itu nggak dipakai. Oke. Berhubung ini sangat mungil ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf saya juga saya menjulungkan mata. Nanti yang nggak menjulungkan mata yang di Excel saja sebentar ya, kita selesaikan yang ini dulu. Berpikir STEAM, berpikir terbuka nih. Nah, ternyata dalam memfasilitasi anak-anak saya belajar melalui bermain, si Bu Sofi ini sudah lumayan sering masih ya nggak selalu apa kue warnane ireng kue serampung kue tertutup atau bagaimana atau ayo teman-teman apa yang anak-anak pikirkan ketika melihat ini. Kadang-kadang saya masih menggunakan tertutup, kadang-kadang saya menggunakan terbuka. Jadi memang belum ideali terbuka 100%. Namun saya berusaha untuk mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang saya dapatkan dalam training. Nah, karena frekuensinya kadang-kadang, belum semuanya, nah karena kadang-kadang berarti saya berikan skor 2. Jadi kadang masih menggunakan tertutup. Jadi kalau ini keterangannya saya bisa bilang, ya masih menggunakan pertanyaan tertutup beberapa kali. Lalu peraturan kelas pembelajaran apa ini? Ada yang menggunakan kelompok-kelompok kecil, ada yang menggunakan nanti Bapak Ibu nanti kita pelajari klasikal yang satu. Apa Mbak keterangannya? Dan gampang. Memberikan satu tugas untuk semua anak. Itu klasikal. Jadi atau bisa menulis gitu, Pak. Aku sambil berusaha membaca tulisan yang sangat kecil ini, Mbak Dina. Aku tadi kalau mau Excel dulu sama aja sih. Nanti ini my fault ini searchnya aku Excelnya dulu. Kesehatan, kesehatan sudah mempraktekkan, sudah menyampaikan informasi terkait dengan AKB tadi ya, bukan angka kematian bayi, tapi adalah adaptasi kebiasaan baru. Oke, guru sudah menyampaikan. Walaupun memang belum semuanya, jadi yang disampaikan cuma sebagian. Jadi kalau ada 5 pesan, yang saya informasikan pada anak-anak saya hanya 2. Maka dari ini nih soal proporsinya belum semuanya. Jadi hanya 2 dari 5, misalnya 5 pesan atau 5 dari AKB yang disampaikan ya. Jadi ini Bapak Ibu silakan melihat ada berapa banyak sih pesan AKB-nya. Nah, tinggal dicek di modul. Oh, pesan AKB-nya adalah atau kegiatan-kegiatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru ada 5 yang dilakukan oleh guru dan yang diinformasikan baru 2. Gizi seimbang juga sama, ini tentang gizi seimbang di sekolah bagi anak-anak. Silahkan kita ingat kembali bintang-bintang itu. Nah, yang ini juga udah oke, berarti ini dia menyampaikan tapi memang belum semua. Oke. Nanti kita lihat Excelnya, Mbak. Duh, aku hafal juga. Ini kalau lihat di Excel lebih nggak jureng nih, Mbak. Ini kan udah 11. Oke, saya next ya. Oke, nah. Tantangan berarti ini adalah kita Bapak Ibu boleh menanyakan dalam percakapan mentor ataupun silahkan ditanyakan saja, tidak harus dalam percakapan mentoring sih kayaknya. Apa yang Bapak Ibu guru tim mentinya rasakan sebagai tantangan.
Oke, dalam apa? Oke, konteksnya adalah bukan tantangan yang dalam lain-lain, tapi tantangan yang kita maksud adalah koridornya adalah saya sebagai menti melakukan apa yang saya dapatkan. Jadi mempraktekkan materi di kelas dasar, mempraktekkan materi PGPM kemarin. Tantangan saya adalah kurang pemahaman orang tua. Orang tuanya gak iso budina dijak pendekatan nganggo bermain dong, geleme mau langsung LKS wae, warnai, nulis, menebali huruf, menebali angka. Atau saya juga bilang, aduh, nyuwun ngapunten nggih Bu, ini kepala sekolah iki boten ikut training Budiah, jadinya yo angel nek awak dhewe sing ngubah. Saya sudah berusaha mengubah di kelas saya, tapi ternyata beliau kurang mendukung. Misalnya ya, ini misalnya. Nah, adakah lagi? Silahkan diisi, tapi pastikan yang diisi memang adalah yang terkait dengan pelaksanaan materi di kelas dasar nggih, boten tantangan yang lain-lain. Oke, saya lanjutkan. Bila lainnya tidak ada, lainnya berarti Bapak Ibu yang dikemukakan oleh mentinya Bapak Ibu tidak ada di sini. Baru tulis lain. Kalau ada tidak perlu menulis lain. Maka dari itu di opsi nomor 11.1 di item ini tidak ada tanda bintang-bintang ya Mbak Lilis. Berarti silahkan diisi dan silahkan tidak diisi. Oke. Sama bimbingan. Nah ini berarti ketika Bapak Ibu melakukan mentoring dengan mentinya yang diberikan apa? Ya tadi dengan mengingat metodenya Bu Ellen apa tadi? Grow. Grow. Sebagai mentor, saya hanya punya batas 30% memberikan bahan penguatan. Saya tidak boleh melebihi 30% dalam artian saya tidak boleh memberikan direction. Langsung, wes, angel tenan ki Bu Sofi ngene wae Bu, ben lu seperti akeh kita tetek. Nah, itu berarti saya tidak menaikkan kelasnya menti seperti tadi Mbak Lilis bilang. Oke, lalu misalnya dia minta saran bimbingannya gimana ya Bu Lilis, saya menghadapi tadi tantangannya dengan kepala sekolah. Oke, baru percakapan saya adalah kita memetakan kepala sekolah itu seperti apa, kenapa tidak mendukung, lalu bagaimana menurut menti supaya bisa kepala sekolah itu lebih paham dengan apa yang ingin saya ubah dari sekolah, saya ubah dalam pembelajaran saya. Oke, sama. Kalau bimbingannya tidak ada dalam item ini, lainnya, berarti Bapak Ibu menulis di sini. Misalnya apa Mbak? Apa ya Mbak? Yang biasanya dimunculkan itu sejauh ini sih ada semua sih Mbak tercover. Ada contoh nggak? Yang nggak ada di sana. Kemarin waktu Temanggung sih mostly sih sudah ada. Jadi ketika lainnya jawabannya jadi redundant memang. Sebetulnya ini sudah tercover semua sih. Oke, ketika Bapak Ibu tekan lainnya, centang. Berarti harus ngisi. Tulis di sini ya. Misalnya ini kayak kemarin mungkin ada yang nulis pelatihan penggunaan media IT untuk membuat apa namanya? Kemarin itu ada pakai Canva tuh loh Mbak untuk membuat RPP. Bisa berarti di sini sebenarnya masuk di teknis lain, ya kan? Tapi kalau mau dituliskan keterangan boleh sih, misalnya ini pelatihannya karena bukan Microsoft Office tapi bukan si internet ya Mbak, boleh pelatihan aplikasi. Pemanfaatan Canva untuk membuat RPP. Kemarin ada seperti itu pelatihan. Nah, ini menarik nih. Nah, jadi saya berarti besok-besok ada yang bisa dicanda sebagai narasumber Canva. Oke. Jadi silahkan kolom ini silahkan dilengkapi. Sebenarnya ada di sini, tapi kalau Bapak Ibu merasa kurang gayeng untuk internet, untuk Office, nah silahkan dituliskan, tidak apa-apa. Akan tetap kami baca. Oke. Nah, mohon saran pengembangannya apa nih? Nah, jadi ini terkait dengan LTL. Jadi 12.2 dengan 13 itu nyambung. Jadi sarannya adalah misalnya apa ya yang paling sering Luspart itu apa Luspart kemarin tantangannya? Tantangannya itu Luspartnya itu kecil-kecil. Jadi hanya biji-bijian, tidak lengkap, tidak bervariasi. Tidak bervariasi Luspartnya, hanya biji-bijian tok gitu. Jadi tidak ada Luspart yang gede-gede kayak ban bekas, pralon, mungkin galon aqua. Luspart yang tersedia, maaf ya Pak Ibu, saya ngetiknya lama, hanya sedikit.
hanya berupa kecil-kecil. Sedikit dan kecil-kecil kayak biji-bijian, manik-manik gitu. Ini jadi ingat pelatihan di Kupang nih Mbak Dina. Kemarin gitu tuh masalahnya. Kecil-kecil. Ini Sarah menyampaikan saran tadi dalam rangka 30% yang bisa saya berikan. Lalu LTL-nya, nah kalau kira-kira 12.2-nya berbunyi pengayaan, jadi memperbanyak variasi loose part karena loose part yang tersedia baru sedikit jumlah dan baru material yang kecil-kecil. Nah, RTL-nya berarti berasal dari menti. RTL-nya adalah datang dari menti karena kita sebagai mentor tidak mendiktekan RTL. Karena kenapa tidak mendiktekan? Karena nanti akan melakukan siapa? Mentinya. Jadi memang harus dari dia sendiri. Tantangan yang dihadapi, problem yang waktu itu ketika mentor yang didiskusikan, lalu apa? Yang kira-kira untuk supaya loose part-nya semakin banyak, bagaimana Bu Dina? Menurut Bu Dina, apa yang bisa dilakukan ya? Oh, apa ya Bu? Beli. Tapi nggak bisa Bu, kalau beli duitnya nggak ada ya Bu, BOP-nya belum turun, lagian anaknya banyak. Berarti saya tanya lagi, kira-kira duit tidak ada, dana belum tersedia cukup untuk sekian anak. Kira-kira Bu, apalagi yang bisa kita lakukan ya untuk memperkaya? Oh iya Bu, berarti bisa kayaknya orang tua tuh di sekitar sini tuh pada punya alat-alat rumah tangga udah nggak kepake tuh mungkin Bu ya. Nah, berarti RTL-nya misalnya saya sepakati mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam pengadaan loose part. Nah, selesai. Jadi nyambung dari antara memang yang di sini kan dia mengeluhnya kurang pemahaman orang tua tadi pendekatan bermainnya dan kepala sekolah. Lalu setelah saya bimbingannya, saya berikan bahan penguatan. Kita diskusi sebentar tentang apa itu loose part misalnya dan bagaimana loose part digunakan, sebaiknya untuk apa, bagaimana apapun yang disebut sebagai loose part kita refresh kembali. Lalu saya memberikan juga pelatihan Canva. Tidak harus hari itu misalnya janjian saja, misalnya kapan mau latihan Canva, kan tidak harus ketika ketemu ya Mbak Lilis, bisa latihan melalui sama-sama di rumah, jadi mungkin pakai WhatsApp call misalnya atau bagaimana. Lalu saran pengembangan adalah ini, karena memang waktu itu yang didiskusikan dengan saya adalah tentang ketersediaan loose part, ditambah dengan dalam konteks dukungan orang tua yang masih belum baik dan sebagainya. Selesai, jangan lupa di-submit. Oke, nah ketika sudah tertulis begini berarti respon Bapak Ibu sudah masuk ke dalam drive, sudah masuk ke dalam server. Jadi akan bisa kami baca dari siapa, pada menti siapa, tanggal berapa, kunjungan, dan lain-lain. Oke, sementara saya mencari Excel-nya, Bapak Ibu silahkan mencerna dan ketika ada pertanyaan silahkan. Saya bisa ikut masuk nih. Sambil Mbak Dina ini ya, Mbak Dina cari ya. Mbak Dina akan tunjukkan Excel-nya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Nanti tuh Excel-nya akan bisa di-print ya, Mbak Dina ya. Bapak Ibu mentor, kalau kita kok angel banget, enggak kok. Kalau kita sudah nanti melaksanakan di lapangan, itu otomatis akan apa yang tertulis di instrumen itu akan keluar, akan ada. Oh ini itu akan ada. Memang harus cermat, fokus. Jadi udah disambi gitu. Oh my God. Oh. What happened? Saya ngejar 11.30 nih sebelum Bapak-Bapak. Betul. Sudah keluar? Belum ya, Mbak? Sampun, Boten? Sudah terlihat. Jadi Bapak Ibu nanti ini akan diberikan dalam versi PDF. Kenapa PDF? Supaya memang tidak ada perubahan itemnya. Jadi ini sama saja nanti akan disajikan, hanya berbeda format. Bapak Ibu silakan mengisi sendiri. Ini adalah silakan bisa di-print sesuai dengan jumlah menti dan silakan diorek-orek. Sesukai Bapak Ibu mau diorek-orek depan, belakang, samping, tengah, monggo. Kemarin dari kabupaten lain menggunakan ini dan menuliskan semua keterangan, jadi semua kejadian-kejadian yang saya jadi lihat. Jadi ada rekodnya ya Mbak Dina ya. Betul. Nanti kenapa sih harus penting? Tadi karena ketika melakukan observasi dan mentoring, Bapak Ibu tidak disarankan untuk mengisi Google Form-nya pada saat itu. Mengapa? Akan mengurangi fokus saya pada menti saya. Karena kalau saya melakukan observasi, sebaiknya saya berada, pikiran saya, energi saya ada di situ. Ada di tempat itu sehingga saya bisa penuh
penuh memberikan diri saya pada proses observasi dan penuh memberikan diri saya, fokus saya, otak saya, energi saya, seluruh mata saya, seluruh indera saya pada percakapan dengan menti. Ya, jadi ini buat oret-oretan saja. Oret-oretannya sepanjang memang juga jangan nulis 10 kalimat ya Mbak Lilis. Jadi misal tuliskan saja kata-kata kunci. Oh misalnya guru bentak anak, oh anak nangis didiemin, atau oh, anak nangis dipeluk dulu. Nah, hal-hal seperti itu silahkan dituliskan supaya mengingat kita, oh tadi kenapa saya kasih skor 1, kenapa begini ya. Oke, ini silahkan diisi seperti biasa tadi juga mengingatkan supaya nanti ketika ngisi Google Form enak tinggal masukin aja. Bapak Ibu proses berpikirnya sudah dilakukan terlebih dahulu. Ini tadi ya yang kecil-kecil tadi Bapak Ibu. Jadi tenang saja, kecil-kecilnya di sini jadi besar. Petunjuk pemberian skor 1, 2, 3 ya. 1 berarti jelas. Nilai yang paling kecil tidak apa-apa, nilai yang faktual yang diberikan. Walaupun masih observasi pertama, Mbak nanti menti saya jadi jelek gara-gara saya ngasih nilai 1 terus. Tidak apa-apa. Karena bukan hanya itu komponen kelulusan. Bapak Ibu tidak perlu berpikir, aduh aku bersalah karena tidak meluluskan nantinya. Tidak masalah. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab untuk memberikan kualitas yang terbaik dan bertanggung jawab atas diklat yang kita lakukan bersama. Oke, jadi fokus saja pada mentoringnya dulu. Tidak usah memikirkan terlalu jauh sampai kelulusan. Oke, 1, 2, 3 ini. Oke. Ada kata-kata kunci yang hitam itu adalah kata kuncinya. Saya memberikan 3 ketika. Oh, Bu Dina membantu Sofi mengenali, oh Sofi sedang sedih. Oke. Sedih itu kenapa sedih? Apa yang terjadi di rumah? Nah, jadi hal seperti itulah Bapak Ibu sudah sangat paham dengan materi Diksar. Jauh lebih paham daripada saya yang cuma ngikut setengah-setengah. Komunikasi guru dan anak, silahkan tadi satu arah, skor 1. Dia memberikan kesempatan tapi tidak merespon. Jadi cuman oh ya silahkan Dina, silahkan bicara bagaimana. Tapi cuman oh ya oke. Berikutnya Sofi silahkan. Nah itu berarti saya memberikan kesempatan tapi saya tidak tidak memberikan respon pada pendapat Dina ataupun pendapat Sofi dan pendapat anak-anak yang lain. Penilaian perkembangan tadi ya sama sekali tidak ada. Yang ini ada tapi tidak ada datanya. Jadi cuman waton misalnya. Oh dia wis lah cukup ya, dia cukup wis menunjukkan perkembangan. Padahal datanya mana? Kenapa saya memberikan nilai cukup atau nilai berkembang? Ternyata datanya saya punya nih. Ada anekdotnya, dia sudah bisa memegang sumpit, sudah bisa memegang pensil atau memegang sumpit dengan baik. Yang berarti saya bisa bilang bisa memindahkan barang dengan menggunakan sumpit atau tong ataupun pinset. Oh berarti memang motorik halusnya, koordinasi mata dan tangan dia sudah baik. Itu kan berarti saya menilai dengan menggunakan data. Dan rencana pembelajaran yang tadi tidak ada. Yang kedua dibuat tanpa melihat observasi hasil evaluasi anak-anak. Lalu yang ketiga dibuat berdasarkan evaluasi pembelajaran sebelumnya. Belajar melalui bermain ini tadi yang kecil-kecil banget. Ini tadi saya kasih 2, Bu Sofi. Proses bermain diselingi dengan lembar kerja. Jadi tetap ada lembar kerja dan bermainnya penugasan tetap harus bikin yang kayak gini ya. Ibu dulu udah contohkan. Jadi mainnya bikinnya kayak gini. Berarti bermain namun belum sepenuhnya bermain. Anak-anak masih dikekang, masih diberikan instruksi yang detail. Bermainnya berpusat di guru, Mbak Dina. Iya, itu bahasanya adalah bermainnya berpusat pada guru. Padahal yang kita ingin promosikan, yang kita ingin berikan adalah bermain yang berpusat pada anak. Ini si luspat tadi ini tidak ada plus. Yang ini ada mendorong menggunakan namun belum maksimal. Tadi seperti Mbak Lilis contohkan menggunakannya buat prakarya dan terarah. Bahannya disediakan. Tetap opsinya cuma mungkin nggak ada opsi luspat tapi opsinya 1 manik-manik toil. Terus aneka bijian gitu loh. Aneka bijian toil, foto. Terus arahannya bikin menghias tempat pensil. Tempat pensilnya toktil 1 tok. Ya udah luspat tapi 1. Cuman tabung atau enggak tempat mungkin gelas atau tempat lem bekas. 1 tok. Jadi anak-anak memang tidak bisa milih. Betul pakai luspat tapi enggak ada pilihan yang disediakan lalu tetap diarahkan. Orang ngono Dina iki bijinya ditempel sing lurus gitu ben api ranek selone. Nah, itu berarti saya menggunakan luspat tapi proses saya memfasilitasi masih berpusat pada saya menggunakan instruksi dan tadi hal-hal yang sudah kita lihat di atas. Okay?
Lalu yang terakhir adalah, salah terakhir nih Mbak. Salah, sorry Mbak, STEAM. Pertanyaan tertutup. Tadi kalau saya kasih nilai Bu Sofi tadi, kadang-kadang ya masih kadang ingat, ya bukan ingat, kadang saya sudah membiasakan diri pakai terbuka, pas lali ya tertutup meneh. Ben cepet le bubar, wis cepet kayak rampung pembelajaran ini. Ini pengaturan kelas tadi Mbak Lilis sudah mengingatkan klasikal nih, satu kelas kegiatan podo plek susunan kelasnya podo plek, maksudnya susunan kelasnya berarti kursinya madep bu guru. Kayak SD. Kayak SD, manut lungguhe kudu rapi, lungguhe kudu jejeg, ora oleh hahahi, pokoknya interaksinya cuma sama bu guru kalau ditunjuk. Kalau nggak ditunjuk diem aja, nggak boleh ngomong. Nah, itu udah tekanan mental ya, anaknya udah nggak happy, padahal kita mau promosikannya adalah bermain Emotional yang wellness happy. Ya. Emotional wellness-nya tidak tercapai karena saya ketakutan mau menyampaikan pendapat sebagai anak, sebagai murid. Ini tadi AKB, kembali lagi berarti mentor wajib membaca kembali, mereview modul-modulnya. Karena saya harus tahu nih, saya memberikan nilai 1, tidak menyampaikan sama sekali. Menyampaikan tapi sebagian. Sebagian itu apa ya? Lah, berarti saya harus cek pesan kesehatan terkait AKB apa. Dan ini sudah semua tersampaikan dalam apapun, misalnya pagi-pagi diingatkan, lalu dilakukan cuci tangan. Yuk sebelum makan apa yang kita lakukan? Sesudah makan, sesudah bermain, dan sebagainya. Ini kesehatan gizi seimbang. Perlu diingat tadi ada bintang-bintangnya, silahkan dibaca lagi bintang berapa bintang yang sebaiknya ada, yang harus ada dalam makanan anak-anak. Ada bahan KIE, nah ini Mbak mungkin nanti perlu dipenjelaskan ya, tidak harus KIE. Nanti kalau KIE nilainya mungkin jadi 1 semua Mbak. Nanti kita bahas sesudah ini ya, tidak harus KIE, tidak harus berupa flyer yang harus dibagikan pada orang tua. Nanti kita bahas, tidak limited, tidak terbatas pada itu. Tantangan tadi sudah, bimbingan sudah, tidak lanjut. Nah, sampun, yes, saya berhasil menyelesaikan kurang 8 menit. Silahkan. Nah, sebagai bentuk Bapak Ibu menyimak, biasanya sih kalau saya akan bertanya. Kalau bagi saya, ketika saya belajar, prosesnya adalah Mbak Lilis menerangkan sesuatu tentang gizi. Ketika saya bisa bertanya, berarti saya mencerna proses itu, informasi itu di kepala saya. Maka saya itu bertanya. Jadi kami ingin teman-teman tolong bertanya. Apakah harus sekarang? Tidak. Sekarang lebih baik karena bisa dijawab langsung. Kalaupun nanti munculnya kemudian akan dikumpulkan, baru bisa diberikan pada Mbak Lilis. Nah, langsung Ibu Endah, semoga. Silakan dari Bunda Endah. Terima kasih Bunda. Halo. Ya, monggo Bunda. Ya. Maaf, ini kalau untuk penilaian misalnya 3 itu pun apakah harus dikasih keterangan? Skor 3 maksudnya. Iya. Skor 3. Iya. Skor 3 kan ya. Tadi gini Bunda, sebagai Pak Bu Mbak Lilis dan saya, kami belajar dari kabupaten sebelumnya. Nah, biasanya memang bunda-bunda cukup menantang, mengisi kolom keterangan menjadi tantangan bagi para mentor. Nah, kami belajarnya bahwa kalau mentor menuliskan keterangan mengulang kriteria skor yang Bapak Ibu punya di Excel tadi, sebaiknya tidak usah. Jadi kalau saya memberikan skor pada 3 pada Bu Intan, lalu saya menulis di kolom keterangan, Bu Intan sudah menyampaikan semua pesan kesehatan terkait AKB. Jadi sama persis bunyinya sama yang di indikator. Nah, menurut Bunda Endah nih, kalau 2 kali sudah diberikan skor 3, lalu saya memberikan keterangan yang sama podo plek taruh indikatornya, kira-kira bagaimana kalau dibaca oleh orang yang menganalisa? Apakah memberikan informasi yang berguna ataukah semacam mengulang saja? Bagaimana kira-kira? Berarti nggak usah. Tapi kalau Bunda menemukan yang keren banget, misalnya apa yang keren banget, skornya 3 tapi misalnya wah, ini sekolahnya benar-benar mempraktekkan AKB dengan maksimal, misalnya apa? Bunda boleh ceritakan punya selalu anak-anak akan cuci tangan terus sesuai dengan waktu-waktu kritikal. Ada wastafel di setiap kelas gitu. Jadi tidak usah keluar anak-anak, itu boleh tambahkan. Atau kalau yang terkait gizi, ini ada, saya mau pancing nih Bapak Ibu mentor.
misalnya nih, di sekolah itu anak-anak itu selalu nggak bawa bekal, tapi bawanya duit untuk jajan. Jajannya di mas-mas itu loh, yang jualannya ya seperti itulah, kayak misalnya jelinya ya warnanya biru banget gitu. Terus kayak mie lidi-lidi yang dikasih bumbu-bumbu gitu. Jadi modelnya jajan. Kira-kira mau dikasih skor berapa dan catatan itu ditulis di mana? Coba. Itu kan misalnya bisa ya. Jadi misalnya Bapak Ibu di situ nggak ada pernyataan tentang jajan nih, sangu nih nggak ada. Tapi menurut saya ini berarti, dan gurunya membiarkan, nggak pernah ngomongin anak, boleh jajan tapi pilih yang makanannya ini nih. Misalnya guru itu nggak ya, pokoknya sakarepnya anaknya mau jajan apa. Misalnya dikasih skor 1, kasih keterangan di situ. Anak-anak tidak pernah bawa sangu, tapi nggak bawa bekal makanan, tapi sangu uang untuk jajan. Dan jajannya jajanan makanan tidak sehat. Nah, itu skornya 1, mungkin penguatnya seperti itu. Gitu ya Mbak Dina ya? Ya, setuju. Mungkin ya, ini saatnya Mbak Lilis, mungkin kalau tidak habis waktu nanti kita lanjutkan habis makan siang. Mbak Lilis yang ya, indikator 9. Boleh nanya dulu, Bun? Oh boleh, ya, monggo Pak. Ya, Niki ya, terima kasih atas waktunya, Bun. Ini saya juga mau jumatan. Saya melihat realita yang ada di Kota Tegal. Kita itu terbagi menjadi 3 pos PAUD, kemudian pos PAUD TPQ sama pos PAUD biasa, kemudian sama KB, Bu. Ya. Jadi mereka punya pangsa pasar sendiri, sehingga di situ ada kesenjangan ketika sekolah yang sangat bagus, artinya semuanya sudah fasilitas lengkap dengan pos PAUD misalnya, atau KB yang tidak membayar hanya harian, kan berbeda fasilitasnya. Disitulah yang membuat kita kadang bingung harus menilai standar yang internasionalkah atau nasionalkah, atau mungkin apa adanya, yang mereka pos PAUD hanya harian, masuk bayar 1.000, nggak masuk ya nggak bayar. Jadi ya fasilitasnya ada kursi ada apa, penilaiannya seperti apa. Ketika seperti itu, apakah harus disesuaikan ataukah kita yang menyesuaikan keadaan sekolah? Karena ya itu tadi mungkin ada RPP mereka juga nggak punya, misal seperti itu, atau mungkin kayak tadi misalnya kelengkapan cuci tangan dan sebagainya, itu yang kadang kita juga miris ketika minta bantuan, ya dikejar-kejar dengan laporan yang SDM kita juga nggak maksimal, sehingga di situ ya kadang cara penilaian yang akan kita tanyakan, apakah harus standar dengan yang sudah lek atau yang biasa-biasa aja, kita standarkan biasa-biasa aja, atau gimana? Mungkin itu yang pengen kita tahu, Bun. Oke, baik. Mungkin Mbak Dina bisa menunjukkan yang tadi bagian sarpras tadi, Mbak. Kita nggak sampai ada standar seperti itu sebetulnya, Pak. Jadi kalau menyangkut yang tentang adaptasi kebiasaan baru, yang tentang cuci tangan, itu kita tidak minta ada wastafel, tapi hanya menyebutkan anak dibiasakan untuk cuci tangan. Kita serahkan ke lembaga seperti apa. Ada beberapa yang memang harus menggunakan kayak ember yang dikasih bukan keran, tapi hanya dikasih lubang, ada sumbatnya itu lubang. Enggak apa-apa, kan tetap air mengalir. Jadi kami tidak harus standarnya internasional, nanti harus yang wastafel model ini pakai keran merek Kia, itu enggak ada. Tapi yang penting anak-anak itu tahu di desa atau tidak, terpencil atau tidak, anak-anak tetap harus menjaga kebersihan kan. Jadi seperti itu. Tidak ada standar yang harus, wah itu kami tidak pernah membuat seperti itu, Pak. Dan misalnya kalau untuk makanan juga, makanannya kita kan hanya bilang makanan gizi seimbang, bukan makanan yang standarnya harus pizza, itu malah nggak ada. Saya kemarin ngajarkan materi ini nggak ada model kayak gitu. Dan pas terkait dengan saya, kalau sarpras, kita tidak minta ada kursi, meja, nggak ada di situ ya Mbak Dina ya, nggak ada. Karena kita tahu bahwa anak-anak tuh pembelajaran itu sarpras itu hanya tambahan plus, dalam artian mereka duduk di lantai pakai tikar, mumpuk, itu malah bagus. Itu kemarin juga yang disampaikan saat materi kita pada cara bermain anak, itu tidak menyebutkan sarpras yang seperti itu. Termasuk juga kenapa kok kita meminta teman-teman menggunakan luspat, karena luspat itu banyak yang gratis tersedia di kita, bahkan peralatan dapur pun bisa jadi luspat. Jadi tidak luspat yang pabrikan. Nah, justru nanti para mentor ini akan bisa melihat bagaimana sih guru-guru itu memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar anak untuk menstimulasi kemampuan anak.
untuk mencapai ke-6 aspeknya. Atau kalau yang mau pakai KM, kurikulum merdeka, untuk mencapai 3 CP itu. Gitu. Mudah-mudahan ini cukup menjawab, Pak. Berarti bisa ditunjuk. Ya, gimana Pak? Ya Pak Agus, suaranya hilang. Guru bisa menggunakan fasilitas yang seadanya, itu akan lebih tinggi nilainya ketimbang yang luar biasa. Ada indikatornya tadi Pak. Jadi yang penting adalah guru itu memberitahu ke anak. Kalau misalnya sekolah leks tapi dia jajanannya juga masih jajanan tidak sehat, kan berarti nggak masuk. Tapi sekolahnya sekolah di pucuk gunung tapi jajanan dibawa anak itu apa disediakan oleh guru, singkong rebus, kacang rebus, kan malah sehat Pak. Gitu. Kemudian untuk pembelajaran Bun, ketika melihat pembelajaran yang ada kan berbeda dengan fasilitas yang lengkap dengan sekolahan yang apa adanya. Saya mohon maaf tidak setuju dengan Bapak Pak kalau itu Pak, karena kebetulan saya artinya kita butuh persetujuan karena mereka juga namanya misalnya ya semaksimal yang sesuai dengan idealnya standar pendidikan itu biasanya kayak RA dan lain sebagainya itu kan hanya selama ini kan mungkin kekurangan untuk SDM sehingga dia hanya patokannya ya saya ngajar selesai kayak gitu. Jadi apakah akan distandarkan dengan yang sama dengan yang sudah bagus seperti itu. Oke, pembelajaran yang penting adalah berpusat di anak, menggunakan pendekatan bermain. Banyak sekolah yang mewah, leks, tapi pembelajarannya itu menggunakan LK, tidak menggunakan pendekatan bermain yang berpusat di anak. Seperti materi yang sudah saya kuatkan kemarin, seperti apa sih cara belajar anak, cara bermain anak, itu yang kita lihat tuh di situ. Jadi bukan yang sarprasnya komplit. Bahkan kenapa tadi saya bilang tidak setuju dengan Bapak, saya ngajar Kupang yang di daerah 3T, Pak, baru saja kemarin. Itu anak-anak hanya menggunakan materi luspartnya itu benar-benar yang misalnya daun pandan yang ada di pantai, aneka kerang, aneka batuan, tapi pembelajarannya luar biasa, berpusat di anak. Jadi tidak ada korelasi antara sarpras yang komplit dan mewah dengan kualitas pembelajaran yang berpusat di anak. Saya pernah ke pucuk gunungnya Sumbing, datang ke sana untuk melihat sekolahnya benar-benar yang hanya menggunakan bahkan ayunan buatan guru sendiri. Semua materinya kayu-kayu potongan dari pinus, bekas sisa-sisa gergaji itu, terus tapi pembelajaran yang berpusat di anak dan tidak klasikal. Itu yang akan kita lihat. Jadi sesuai dengan materi yang saya sampaikan di penguatan kemarin dan sesuai yang disampaikan di diklat. Iya, gini Bun, karena guru-guru kayak RA itu kan dia lebih condong, ya artinya dalam keadaan seperti itu, apakah harus nilainya sama? Artinya pemahaman mereka kan belum maksimal kayak KB atau POSPAU. Mereka apakah itu guru-guru itu ada yang mengikuti diklat kita? Ada di RA? Ada. Nah, kalau sudah mengikuti diklat kita, sebaiknya tetap menerapkan pembelajaran berpusat di anak. Saya pembina RA, Pak, di Salatiga. Komplit, kalau Bapak tanya, saya juga pembina RA di Salatiga. Jadi saya juga diminta mengajarkan bagaimana bermain yang berpusat di anak. Dan itu sudah berlangsung di Salatiga. RA-nya ada yang dapat A waktu akreditasi kemarin, karena mereka benar-benar pendekatannya sudah bermain yang berpusat di anak. Gitu ya. Mohon maaf, Bunda Lilis. Oh iya, sudah waktunya lebih, maaf. Karena ini hari Jumat. Betul. Bunda Nafisa, saya Mbak Lilis kita parkir dulu Pak Agus Arisal nih. Nanti kita tambah diskusi kita. Betul Pak. Lagi betul loh Pak, luar biasa diskusi dengan Pak Agus. Sangat menarik. 9-10 ya Mbak ya, indikator 9-10 dan kembali lagi kenapa kita melakukan observasi perlu kita berikan koridor Mbak. Maksudnya kita tidak ingin membandingkan ya, tidak dalam posisi membandingkan, tapi melakukan mentoring ya. Lihat bagaimana peserta mempraktekkan apa yang sudah dipelajari saat diklat. Itu poinnya di situ. Oke, kita diskusi lagi, Mbak Tono. Kita break untuk sholat dulu, Isoma dulu. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman. Kami informasikan untuk Bunda Intan, sabar dulu ya, ditunda nanti setelah Isoma. Setelah Isoma, Bu Intan, sabar ya. Oke, kita 11.30 Isoma sampai pukul 13.00 kita kembali lagi di room. Oke, terima kasih teman-teman. Nggak perlu keluar ya. Ya.
Ditutup aja mic-nya sama video. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat beristirahat dan untuk Bapak-bapak silahkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.